Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimatun Arifah dari kelas PBAC angkatan 2019. Baik, di sini saya akan mereview atau mengulang kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya, materi studi fikih. Di sini saya akan memilih materi tentang kaidah fikih sebagai pemenuhan tugas UTS di semester 5 ini ya. Baik, sebelum kita ke materi kaidah fikih ya, kita bisa ingat-ingat kembali ya terkait istilah-istilah di studi fikih ini. Ada fikih itu apa, kemudian usul fikih itu apa, kemudian nanti kita ke pokok pembahasan kita yang akan kita bahas, yaitu terkait tentang kaidah fikih itu apa sih. Fikih sendiri itu merupakan ilmu yang membahas tentang bidang hukum Islam seperti itu yang dinamakan fikih. Kemudian ada lagi sebutan untuk usul fikih. Usul fikih itu apa? Ini itu berisi pokok atau dasar-dasar dari pembahasan fikih itu sendiri, seperti itu. Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah tentang kaidah fikih. Lah, kaidah fikih itu apa sih? Kaidah fikih ini merupakan kaidah-kaidah yang berasal dari Al-Quran maupun hadis. Dan ini bisa dikatakan sebagai simpulan atau ikhtisar atau intisari dari seorang ulama-ulama atau para fuqaha tentang hukum-hukum Islam yang berasal dari Al-Quran maupun hadis, seperti itu. Kita ketahui bahwasanya kaidah fikih itu banyak sekali ya jumlahnya. Lah, tapi pasti dari semua hal itu ada yang pokok, ada yang utama di sini. Nah, ini yang kita akan bahas di sini adalah 5 pokok utama dari kaidah-kaidah fikih yang banyak sekali itu pada hakikatnya itu bersumber dari 5 kaidah ini. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Tadi kan pengertian kaidah fikih itu merupakan intisari dari Al-Quran maupun hadis yang disarikan, yang disebutkan oleh para fuqaha, para ulama ya. Al-umur bimaqasidah ini berasal dari hadis Rasulullah yang penggalannya itu berbunyi innamal a'malu binniyat, itu segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya, pada niatnya, seperti itu. Kita langsung aplikasikan di contoh-contoh sehari-hari ya. Contoh, di sini ada 2 orang yang di masjid. Yang satu itu dia hanya sekedar singgah, sekedar istirahatlah di masjid. Yang kedua ini dia selain istirahat, yaitu ada niat di sini bismillah, nama itu itikafullah ta'ala. Dari 2 orang ini itu bisa kita bisa kita ketahui di sini hanya beda di niat saja. Yang satu ini dia memiliki nilai lebih, nilai tambahan, yaitu berupa ibadah, dia niat iktikaf di masjid, seperti itu. Dan yang satu tadi karena dia tidak niat, hanya sekedar duduk atau singgah atau beristirahat, jadi dia tidak bisa dikatakan iktikaf di situ. Padahal titik perbedaannya itu hanya di niatnya saja, seperti itu. Ini merupakan kaidah al-umur bimaqasidiha yang berasal dari hadis yang penggalannya itu berbunyi innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ini keyakinan itu tidak bisa dihilangkan sebab adanya keraguan. Nah, ini tuh bersumber dari hadis Rasulullah itu. Ketika itu ada cerita, ada sahabat yang dia itu sudah wudu, kemudian selang ada jeda dia itu lupa apakah dia itu sudah berhadas atau tidak. Nah, di situ Rasulullah menyuruh sahabat itu lanjutkanlah saja ibadahmu dan hilangkanlah keraguanmu di situ. Jadi dari sini bisa kita simpulkan al-yaqin dan bisa ketika ada keraguan di situ, apakah dia itu misal sudah hadas atau tidak, itu dimenangkan belum hadas, tidak hadas, jadi lanjutkan saja ibadahnya. Tapi ada catatan di sini dalam keterangan ketika seorang itu sudah wudu atau belum, lah itu dimenangkan dia belum wudu, seperti itu. Tapi kalau apakah dia sudah berhadas atau belum, itu dimenangkan
dikarenakan dia belum berhadas itu. Kemudian kita ke kaidah yang kedua tadi kan innamal a'malu binniyat, kemudian al-yaqinu la yazadu syak, kemudian yang ketiga yaitu al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan itu al-masyaqqah tajlibu taisir, bisa mendatangkan di balik kesulitan itu ada kemudahan gitu. Kita di sini itu berasal dari firman Allah yang berasal dari surat Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, Sadaqallahul Azim. Di sini dijelaskan bahwasanya ketika sudah turun, misalnya sudah datang syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Lah, terus bagaimana orang yang keadaannya itu dia itu sakit atau dalam perpergian jauh? Lah, di sini dijelaskan terkait rusuh-rusuh hal tersebut. Jadi ketika orang sakit itu bisa tidak puasa dengan dilanti dengan lain hari. Kemudian dijelaskan juga buat orang yang pergi itu bisa tidak berpuasa, akan tapi menggantikan juga di lain hari. Kemudian banyak juga rusuh-rusuh yang dijelaskan di ilmu fikih, seperti rusuhnya seorang ibu yang hamil itu seperti apa, yang sedang menyusui itu seperti apa, raja itu seperti apa, harus bayar fidyah atau qadha atau bagaimana, itu nanti dijelaskan di situ. Dan menganut kaidah di sini al-masyaqqah tajlibu taisir. Kemudian kaidah yang keempat itu adalah ad-dararu yuzal. Jadi apa ya? Jadi itu kemudaratan itu bisa dihilangkan karena emang mau mudarat gitu loh. Jadi kalau jika mudarat emang boleh melakukan hal yang asalnya itu dilarang. Kalau tadi kan rukhsah ya, tapi kalau ini tuh kaidah keempat ini sampai sesuatu hal yang dilarang itu boleh. Nah, ini berasal dari firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innama harrama alaikumul maitat wa dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Di sini ketika seseorang itu semisal seorang itu tidak ada makan lagi selain babi, di situ kan disebutkan khinzir, babi, dia diperbolehkan makan sesuatu yang diharamkan tadi seperti babi, kan itu sangat-sangat diharamkan ya, jelas sekali nasnya di situ. Nah, karena ada doror yang jika dia tidak makan itu dia akan meninggal semisal, itu diperbolehkan. Di sini sangat jelas sekali fala itsma 'alaihi, tidak ada dosa baginya. Tapi di sini juga nanti akan diatur seberapa kadar kebolehannya seperti apa, apakah boleh makan sampai dia benar-benar kenyang atau hanya sekedar saja sekiranya dia tidak mati saat itu, atau nanti di situ dijelaskan dan menginduk pada kaidah ini ad-darar yuzal seperti itu. Ini poinnya di sini. Kemudian kaidah terakhir ya, ada al-'adah muhakamah, yaitu ada kebiasaan itu bisa dijadikan atau ditetapkan sebagai hukum. Ini seperti itu contohnya Imam Syafi'i yang beliau itu meneliti tentang haidnya seorang wanita. Jadi beliau datang dari tiap rumah ke rumah menanyai mayoritas perempuan di situ dengan berapa sampling ya, yang nanti akan ditarik kesimpulan di situ ya, yang bisa diambil tarik kesimpulan hukumnya haid seperti itu, yang menghasilkan semisal di situ Imam Syafi'i menanyai berapa orang wanita di daerah situ dan itu menghasilkan hukum yaitu seperti minimal haid sehari semalam atau 24 jam. Kemudian ghalibnya biasanya wanita itu
7 hari 7 malam haidnya. Kemudian banyak-banyaknya haid itu ada 15 hari 11 malam. Kemudian untuk yang nifas lagi sedikit-sedikitnya nifas itu 1 lahdoh. Kemudian ada nifas yang nifasnya seorang perempuan itu ghalibnya itu 40 hari, kemudian banyak-banyaknya nifas itu 60 hari lah. Hukum itu dari mana? Nah ini dari penelitiannya Imam Syafi'i yang bertanya ke para perempuan. Oh ternyata adatnya perempuan itu segini ya. Nah, itu bisa kita kesimpulan dari situ dan ditetapkan hukum di situ. Sedikitnya haid gimana, kemudian ghalibnya haid itu gimana, kemudian akhtarul haid itu seperti apa di situ. Nah ini juga berasal dari firman Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Seperti itu sumber dalil naklinya di situ yang disarikan oleh para ulama. Terima kasih. Sekian ulasan materi saya tadi terkait kaidah fikih beserta implementasinya ya. Contoh-contohnya semoga bisa memafhumkan teman-teman semua. Jadi ada 5 tadi, al-umur bimaqasidiha, al-yaqin la yuzal bisyak, al-masyaqqah tajlib at-taysir, ad-dararu yuzal, dan yang terakhir tadi al-adah al-muhakamah yang contohnya sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Syukron ala husni ihtimamikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.